Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiana Septia Ermila, NPM 18117, Lokal Manajemen C, Fakultas Ekonomi Universitas Baitur Rahman. Di sini saya akan coba menjelaskan proposal penelitian saya, yaitu tugas dari metodologi penelitian dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dilawati Ciseteoda. Baiklah, saya mulai. Poin-poin yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama alasan mengangkat judul, yang kedua fenomena masalah, yang ketiga 4 jurnal pendukung, yang keempat faktor-faktor yang pengaruh variabel Y, dan bab 1, bab 2, bab 3. Yang pertama, alasan mengangkat judul. Alasan saya mengangkat judul penelitian ini tentunya dilandasi oleh latar belakang yang menarik untuk diteliti, yaitu di sini berdasarkan fenomena masalah yang terjadi, yaitu terjadinya penurunan jumlah minuman dan kemasan teh botol sosro pada 2 tahun terakhir. Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Yanuar Cahya Arifin tahun 2017, judulnya yaitu pengaruh kualitas produk, harga, dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen pada distro Northern Basic Kota Bandung, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian, harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian, dan citra merek tidak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian. Dan secara simultan kualitas produk, harga, dan citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Maka dari itu, berdasarkan fenomena, masalah, dan penelitian terdahulu, saya tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini untuk penelitian saya. Selanjutnya, fenomena masalah seperti telah disinggung dapat dilihat pada tabel 1.1 market share teh siap saji dalam kemasan tahun 2017 sampai tahun 2019. Berdasarkan data tabel dapat disimpulkan fenomena masalahnya yaitu terjadinya penurunan jumlah pembeli terhadap minuman teh dalam kemasan merek teh botol sosro pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Selanjutnya, jurnal pendukung. Yang pertama tadi yaitu menurut Yanuar Cahya Arifin tahun 2017, di mana judulnya pengaruh kualitas produk dan harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian konsumen pada distro Northern Basic Kota Bandung, di mana hasilnya menunjukkan bahwa kualitas produk itu secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian, harga secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan citra merek secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sedangkan secara simultan pengaruh kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian berpengaruh. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut Larela tahun 2018, yaitu judulnya pengaruh kualitas produk, harga produk, dan desain produk terhadap keputusan pembelian konsumen Mazlenen, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, dan harga produk dan desain produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, menurut Sigit Sugiarto, Edi Jumadi tahun 2019, judulnya yaitu Quality Product and After Sales Service on Purchase Decision of Yamaha Motorcycle at PT Suraso Jaya Abadi Motor, di mana berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji F menunjukkan bahwa kualitas produk dan layanan penjual berpengaruh terhadap secara simultan pengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan hasil uji T juga menunjukkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang keempat, menurut Irwanus Pratama, Rosi Ramidhani tahun 2020, yang judulnya The Effect of Marketing Mix on the Typical Purchasing Decision of Padang City Product, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertama, produk berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk khas Kota Padang. Yang kedua, kualitas harga berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian khas Kota Padang. Yang ketiga, lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian Kota Padang. Selanjutnya, faktor yang pengaruh variabel Y. Menurut Kotler tahun 2000, keputusan konsumen dalam pembelian dipengaruhi oleh karakteristik konsumen dan rangsangan pemasaran atau marketing stimuli yang terdiri dari yang pertama yaitu produk. Produk apa secara tepat diminati oleh konsumen, baik kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua yaitu harga. Seberapa besar harga sebagai pengorbanan konsumen dalam peroleh manfaat produk yang diinginkan. Yang ketiga yaitu distribusi, yaitu bagaimana pendistribusian barang sehingga produk dapat disampaikan dengan mudah ke tangan konsumen. Yang keempat yaitu promosi.
Pesan-pesan disampaikan sehingga keunggulan produk dapat tersampaikan kepada konsumen. Sumbernya terdapat pada jurnal SD Sudomo tahun 2012 yang judulnya Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh seorang konsumen dalam melakukan pembelian sebuah produk seringkali melibatkan pertimbangan-pertimbangan seperti halnya dalam pembelian minuman teh dalam kemasan. Faktor yang sangat penting yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah faktor harga. Untuk mengetahui harga yang cocok untuk konsumen, perusahaan harus melakukan riset yang mendalam agar dapat menentukan harga yang cocok untuk konsumen, sehingga perusahaan dapat melakukan transaksi jual beli secara lisan. Selanjutnya, selain memperhatikan harga, konsumen juga mempertimbangkan kualitas produk yang akan mereka beli. Konsumen mengharapkan adanya kesesuaian antara harga dengan kualitas produk yang mereka terima. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian teh botol sosro pada PT Sinar Sosro Padang? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian teh botol sosro pada PT Sinar Sosro Padang? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh harga dan kualitas produk secara simultan terhadap keputusan pembelian teh botol sosro pada PT Sinar Sosro Padang? Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian teh botol sosro. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian teh botol sosro. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh harga dan kualitas produk secara simultan terhadap keputusan pembelian teh botol sosro. Nah, manfaat penelitian yang pertama itu bagi penulis, yaitu penelitian ini berguna untuk menambah wawasan atau pengetahuan sekaligus dapat menguatkan teori-teori dan konsep yang ada mengenai pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Yang kedua itu bagi perusahaan, yaitu dalam penelitian ini adalah dalam bentuk saran atau masukan yang dihasilkan sehingga dapat digunakan bagi perusahaan untuk meningkatkan target perusahaan. Yang ketiga bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya kita masuk bab 2, kajian pustaka, kajian teori, yaitu keputusan pembelian. Definisi keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen untuk membeli suatu produk setelah sebelumnya memikirkan tentang layak atau tidaknya membeli produk itu, dengan mempertimbangkan informasi-informasi yang ia ketahui dengan realitas tentang produk itu setelah ia menyaksikannya. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong dalam Yoga tahun 2017, keputusan pembelian adalah tahap proses keputusan di mana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Menurut Kotler tahun 2000, keputusan pembelian dipengaruhi oleh karakteristik konsumen dan rangsangan pemasaran marketing yang terdiri dari yang pertama itu produk apa yang secara tepat diminati oleh konsumen baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang kedua, harga, yaitu seberapa besar harga sebagai pengorbanan konsumen dalam memperoleh manfaat produk yang diinginkan. Yang ketiga, distribusi, yaitu bagaimana pendistribusian barang sehingga produk dapat sampai ke tangan konsumen dengan mudah. Yang keempat, yaitu promosi, yaitu pesan-pesan yang dikomunikasikan dengan keunggulan produk dapat disampaikan kepada konsumen. Selanjutnya, indikator keputusan pembelian. Menurut Kotler tahun 2009, yang pertama yaitu kebutuhan dan keinginan akan suatu produk, yaitu di mana seorang pembeli mulai mengenali masalah atau kebutuhannya. Yang kedua itu minat untuk mencoba, di mana konsumen mulai memperoleh informasi lebih lanjut akan suatu produk yang diinginkan. Yang ketiga, penilaian terhadap produk alternatif yang tersedia, itu di mana konsumen yang sudah melakukan pencarian informasi, melakukan penilaian tentang beberapa produk alternatif yang tersedia, dan melakukan keputusan pembelian, di mana konsumen dalam menilai dipengaruhi oleh faktor yang dimiliki oleh konsumen. Yang keempat, perilaku setelah melakukan pembelian.
di mana konsumen akan mengalami tingkat kepuasan atau ketidakpuasan setelah membeli satu produk. Selanjutnya proses putusan pembelian menurut Kotler dan Kettler tahun 2012. Yang pertama, pengenalan masalah, yaitu proses pembelian dimulai saat pembeli menyadari satu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan internal atau eksternal. Yang kedua, pencarian informasi, yaitu pada tingkat ini seseorang hanya menjadi lebih agresif terhadap informasi tentang sebuah produk. Yang ketiga, evaluasi alternatif, yaitu beberapa konsep dasar yang akan membantu konsumen dalam memahami proses evaluasi. Yang keempat, itu keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, para konsumen membentuk preferensi antara merek dalam kumpulan pilihan. Yang kelima, yaitu perilaku pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian meliputi kepuasan pembelian, tindakan pasca pembelian, dan pemakaian produk pasca pembelian. Selanjutnya, harga. Yang pertama, definisi harga. Harga merupakan salah satu faktor penting dalam penjualan. Banyak perusahaan yang bangkrut dikarenakan mematok harga yang tidak cocok di pasar. Untuk mengetahui harga yang cocok untuk konsumen, perusahaan harus melakukan riset yang mendalam agar dapat menentukan harga yang cocok untuk konsumen, sehingga perusahaan dapat melakukan transaksi jual beli secara yang sehat. Menurut Moen dan Miller dan Bekti Setiati tahun 2006 menyatakan bahwa harga adalah atribut paling penting yang dievaluasi oleh konsumen, sehingga manajer perusahaan perlu benar-benar menyadari peran tersebut dalam menentukan sikap konsumen. Selanjutnya, indikator harga. Menurut Stanton dan Lembang tahun 2010, yang pertama yaitu keterjangkauan harga. Keterjangkauan harga adalah harga sesungguhnya dari suatu produk yang tertulis di suatu produk yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Maksudnya adalah pelanggan cenderung melihat harga akhir dan memutuskan apakah akan menerima nilai yang baik seperti yang diharapkan. Yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu terlebih dahulu harga yang tercantum pada sebuah produk karena sebelum membeli konsumen sudah berpikir tentang sistem hemat yang tepat. Selain itu, konsumen dapat berpikir tentang harga yang ditawarkan melalui kesesuaian dengan produk yang telah dibeli. Selanjutnya, daya saing harga. Penahan harga yang diberikan oleh produsen atau penjual berbeda dan bersaing dengan yang diberikan oleh produsen lain pada satu jenis produk yang sama. Yang keempat, kesesuaian harga dengan manfaat, yaitu aspek penetapan harga yang dilakukan oleh produsen atau penjual yang sesuai dengan manfaat yang dapat diperoleh konsumen dari produk yang dibeli. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Menurut Sujutono tahun 2002, pertama, tujuan berorientasi pada laba, yaitu menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimalisasi laba. Tujuan berorientasi pada volume, yaitu perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume pricing objective. Selanjutnya, tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Yang keempat, tujuan stabilisasi harga, yaitu dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga. Bila satu perusahaan menurunkan harganya, maka para pelanggan persaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Faktor-faktor penetapan harga. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2004, yang pertama, faktor internal, yaitu tujuan pemasaran perusahaan. Tujuan pemasaran perusahaan ini bisa berupa maksimalisasi laba, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meraih pangsa pasar yang besar, menciptakan kepemimpinan dalam hal kualitas, mengatasi persaingan, melakukan tanggung jawab sosial, dan lain-lain. Yang kedua, strategi bauran pemasaran. Harga adalah salah satu komponen dari bauran pemasaran. Oleh karena itu, harga perlu dikoordinasikan dan saling mendukung dengan bauran pemasaran lainnya, yaitu produk, distribusi, dan promosi. Yang ketiga, biaya. Biaya merupakan faktor yang menentukan harga minimal yang harus ditetapkan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat, organisasi, yaitu manajemen perlu memutuskan siapa di dalam organisasi yang harus menetapkan harga. Pihak-pihak lain yang memiliki pengaruh terhadap penetapan harga adalah manajer penjualan, manajer produksi, manajer keuangan, dan akuntan. Selanjutnya, faktor lingkungan eksternalnya. Yang pertama yaitu sifat pasar dan permintaan. Setiap perusahaan perlu memahami sifat pasar dan permintaan yang dihadapinya, apakah termasuk pasar persaingan sempurna, persaingan
monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Yang kedua, persaingan, yaitu ada 5 kekuatan pokok yang berpengaruh dalam persaingan suatu industri, yaitu persaingan dalam industri yang bersangkutan, produk distribusi, pemasok pelanggan, dan ancaman pendatang baru. Yang ketiga itu unsur-unsur eksternal lainnya. Selain faktor-faktor tersebut, ada juga perusahaan juga perlu mempertimbangkan faktor kondisi ekonomi atau inflasi, boom atau resesi atau tingkat bunga, dan kebijakan dan peraturan pemerintahan dan aspek sosial, yaitu kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya hubungan antara harga terhadap keputusan pembelian. Sehingga dapat dipahami berdasarkan teori harga, semakin murah harga yang ditawarkan suatu perusahaan akan menarik konsumen untuk melakukan pembelian di perusahaan tersebut. Selanjutnya kualitas produk. Yang pertama, definisi kualitas produk. Faktor kualitas produk juga tidak kalah pentingnya karena kualitas produk juga sebagai faktor penentu tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Menurut Kandi Tijukan, kualitas produk adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Selanjutnya, indikator kualitas produk. Menurut Kotler dan Keller, pertama itu kinerja, yaitu harus berwujud melalui karakteristik pengoperasian dasar suatu produk. Yang kedua, tampilan, yaitu merupakan karakteristik produk kedua yang dirancang untuk memperkuat fungsi produk. Yang ketiga, mudah dirawat dan diperbaiki, yaitu berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan memperoleh perbaikan yang mantap. Yang keempat, keandalan dan daya tahan, yaitu kemungkinan bahwa suatu produk tampil memuaskan sepanjang waktu yang merupakan ukuran hidup sebuah produk. Yang kelima itu sifat khas, bukan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif. Yang keenam yaitu penampilan citra dan etis, yaitu bersifat subjektif berkaitan dengan perasaan pelanggan dan mengkonsumsi produk. Selanjutnya hubungan antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian, yaitu sehingga dapat dipahami semakin baik kualitas produk yang dihasilkan maka akan memberikan kesempatan pada konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Selanjutnya penelitian terdahulu seperti yang telah dibahas di awal 4 zona pendukung. Hendra Arifin tahun 2017, Irfan Sekolah Ariela tahun 2018, Sigit Sugiarto Edi Jumadi tahun 2019, Irfanus Pratama, Rosi Rahmidani tahun 2020. Selanjutnya, hubungan antar variabel, yaitu hubungan antara harga dan keputusan pembelian. Harga bukan salah satu faktor penting dalam penjualan. Banyak perusahaan yang bangkrut dikarenakan mata harga yang tidak cocok di pasar. Untuk mata harga yang cocok untuk konsumen, perusahaan harus melakukan riset yang mendalam agar dapat menentukan harga yang cocok untuk konsumen, sehingga perusahaan dapat melakukan transaksi jual beli secara lancar. Menurut Mowenda Minor dan Bekti Setiawati 2006 menyatakan bahwa harga adalah atribut paling penting yang dievaluasi dan oleh konsumen, sehingga menjadi perusahaan perlu benar-benar menyadari peran tersebut dan menentukan sikap konsumen. Sehingga dapat dipahami berdasarkan teori harga, semakin murah harga yang ditawarkan suatu perusahaan maka akan menarik konsumen untuk melakukan pembelian di perusahaan tersebut. Selanjutnya hubungan antara kualitas produk dan keputusan pembelian. Faktor kualitas produk juga tidak kalah pentingnya karena kualitas produk juga sebagai faktor penentu tingkat kepuasan diperoleh konsumen setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap satu produk. Dengan kualitas produk yang baik, konsumen akan terpenuhi keinginannya dan kebutuhannya akan suatu produk. Menurut Windoyo tahun 2009, sehingga dapat dipahami semakin baik kualitas produk yang dihasilkan maka akan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Selanjutnya, kerangka konseptual, harga dan kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi untuk memperoleh fakta-fakta dan keterangan mengenai konsumen dan melakukan keputusan pembelian kembali. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dimulai pada bulan November 2020. Wilayah penelitian ini dilakukan di Padang, Sumatera Barat. Yang ketiga, variabel penelitian, yaitu variabel independen atau X. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah harga X1 dan kualitas produk X2. Variabel dependen atau Y, yaitu dalam penelitian ini variabel dependen adalah keputusan pembelian. Selanjutnya, populasi dan sampel.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, dan penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh konsumen minuman teh botol sosro di Kota Padang. Selanjutnya sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Nah, teknik sampling dalam penelitian ini yaitu dengan simple random sampling. Dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat memperoleh data dengan jelas tentang populasi, sehingga untuk menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Lemeshout, di mana N jumlah sampel, Z harga standar minimum normal, P estimator proporsi populasi, D interval atau penyimpangan, Q yaitu 1 dikurang P. Selanjutnya jenis data dan sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diolah sendiri atau langsung dari objeknya. Data primer berasal dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan responden mengenai pengaruh harga, pengaruh kualitas produk, dan keputusan pembelian. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen teh botol sosro di Kota Padang. Selanjutnya, data sekunder. Data sekunder yaitu mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir. Nah, data sekunder dan penelitian ini adalah data jumlah penjualan tahun 2017 sampai tahun 2019 pada minuman teh botol sosro. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu kuesioner. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya, wawancara. Selain metode kuesioner juga digunakan metode wawancara untuk mendukung akurasi dan kelengkapan kuesioner yang tersebar. Wawancara juga digunakan untuk memperluas cakrawala peneliti tentang data-data lain yang tidak terformulasi dalam kuesioner, namun akan memiliki implikasi strategis bagi perusahaan sehingga layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu penelitian metode teknik pengumpulan data kuesioner menurut Sugiono tahun 2008. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis pada responden untuk dijawabnya. Instrumen penelitian adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian. Indikator tersebut dituangkan secara rinci dalam butir-butir pertanyaan yang berupa angket dan dibagikan kepada responden. Selanjutnya, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah uji validitas dilakukan untuk memastikan seberapa baik suatu konsumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya diukur dengan mengoreksi antara skor butir pertanyaan atau item pertanyaan dengan skor total. Nah, rumus yang digunakan untuk menguji validitas domain ini adalah korelasi momen dari curve person sebagai berikut. Keterangan di mana R koefisien korelasi, sigma F jumlah skor item, sigma Y jumlah skor total item, N jumlah responden. Selanjutnya, pengujian validitas menggunakan bantuan software SPSS. Ada dan melakukan dan menentukan valid atau tidak validnya suatu kuesioner adalah yang pertama, jika R hitung besar dari R tabel, maka pernyataan tersebut valid. Jika R hitung kecil dari R tabel, maka pernyataan tersebut tidak valid. Uji reliabilitas yaitu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konstan atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, uji reliabilitas dilakukan dengan rumus Cronbach alpha sebagai berikut, di mana keterangannya. Nah, cara mengukur reliabilitas suatu kuesioner dilihat dari nilai Cronbach alpha dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kurang dari 0,6 tidak reliable, 0,6 sampai 0,7 acceptable, 0,7 sampai 0,8 baik, lebih dari 0,8 berarti reliable. Selanjutnya, tingkat capaian responden atau TCR. Untuk mengetahui masing-masing kategori dan setiap deskriptif variabel, maka dapat dihitung tingkat capaian responden TCR dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TCR sama dengan rata-rata per 5 kali 100. Kriteria jawaban responden sebagai berikut. Jika TCR berkisar antara 90% sampai 100%, berarti sangat baik. Jika TCR berkisar antara 80% sampai 89%,
99,99% berarti baik. Jika TCR berkisar antara 6,5% sampai 79,99% berarti cukup. Jika TCR berkisar antara 55% sampai 64,99% berarti kurang baik. Jika TCR berkisar antara 0% sampai 54,99% berarti tidak baik. Selanjutnya teknik analisis data, yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas yaitu model regresi yang baik. Ada model regresi yang berdistribusi normal. Pengujian normalitas dan penelitian ini digunakan dengan melihat normal probability plot apakah data yang digunakan baik, menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas ini dapat diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana H1 sama dengan data populasi berdistribusi normal, H0 sama dengan data populasi tidak berdistribusi normal. Keterangan dasar pengambilan dalam uji Kolmogorov-Smirnov adalah apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas besar di 0,0 atau 5%, berarti HA diterima, H0 ditolak, maka data terdistribusi secara normal. Dan apabila nilai signifikan atau probabilitas kecil dari 0,05 atau 5%, berarti H ditolak dan H0 diterima, maka data tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, uji heterokedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam regresi, di mana salah satu persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Contohnya, tidak terjadi gejala atau masalah heterokedastisitas jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah sumbu nol. Titik-titik tidak mengumpul di atas atau di bawah sumbu nol saja. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola tertentu. Selanjutnya, uji multikolinearitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Nah, untuk menguji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai berikut. Jika toleran besar dari 0,10 atau VIF kecil dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Jika toleran kecil dari 0,10 dan VIF besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana variabelnya tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Nah, salah satu ukuran menentukan dan tidaknya massa atau korelasi dengan uji Durbin-Watson atau DW dengan ketentuan pertama, tidak terjadi autokorelasi positif jika nilai DW kecil dari min 2. Yang kedua, tidak terjadi autokorelasi jika nilai DW di antara min 2 sampai plus 2. Yang ketiga, terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW besar dari plus 2. Selanjutnya, uji regresi linear berganda. Rumus matematis dari regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dengan keterangan yang Y, yaitu keputusan pembelian, B1 koefisien regresi antara harga dengan keputusan pembelian, B2 koefisien regresi antara kualitas produk dan keputusan pembelian, X1 variabel harga, X2 variabel kualitas produk. Pertama yaitu uji T. Nah, uji T yaitu pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen secara individual atau parsial terhadap variabel dependen. Nah, rumusnya ini T0 sama dengan BI per SBI, di mana BI koefisien regresi X1, SBI koefisien standar atas koefisien regresi X1, T0 dengan nilai yang dihitung atau diobservasi. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Jika T hitung besar dari T tabel sama dengan 0,5, maka kecil dari 0,5, maka HA diterima, H0 ditolak. Jika T hitung kecil dari T tabel atau besar dari 0,5, maka HA ditolak atau H0 diterima. Dan penelitian ini digunakan taraf signifikan 5%. Selanjutnya, uji F, yaitu pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat dalam model secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel independen. Rumusnya yaitu di mana R kuadrat yaitu koefisien determinan berganda, N besar sampel, K banyak variabel independen. Uji determinasi.
Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ada antara 0 dan 1. Nilai R kuadrat yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen. Nah, rumusnya seperti ini. R kuadrat sama dengan ESS bagi TSS, di mana ESS itu yaitu jumlah kuadrat yang jelas, TSS yaitu jumlah total kuadrat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.